beribadah, memperingati, merayakan kenaikan Yesus Kristus, Juru Selamat kita ke surga yang mulia. Kita percaya bahwa seperti firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 dikatakan demikian, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kita percaya kita akan melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang akan datang kembali kelak menjemput kita. Mari bersama-sama saudaraku kita nyanyikan satu pujian untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai pada hari ini.
Karena Tuhan kami bersyukur, karena Tuhan setia menjaga kami, karena Tuhan setia menolong hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh beribadah memperingati kenaikan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Maka Tuhan kami percaya Allah yang kami sembah hidup, berkuasa, dan memegang sejarah sampai di akhir zaman. Bapa dalam surga, Tuhan memberkati ibadah kami kiranya dari awal, pertengahan, sampai akhirnya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengaku iman kita. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita mengaku iman kita dengan membunyikan pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi. Pagi. Kita membunyikan 5 tujuan kerja kita. Anda diciptakan untuk menyembah Dia. Anda diciptakan untuk menjadi keluarga Allah. Anda diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Anda diciptakan untuk melayani Kristus. Dan Anda diciptakan untuk menjadi mitra misi kerajaan Allah. Shalom. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu semua saudara umat Tuhan yang ada di rumah, kita bersyukur karena Tuhan ketika naik ke surga memberikan kepada semua orang percaya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena itu mari kita saksikan terus kemuliaannya. Kita akan melihat dan menyaksikan bersama-sama lewat pujian Ku diberi kuasa dari Raja yang mulia. Haleluya. Menaklukkan musuh.
Yesus yang terangkat ke surga, yang akan kembali kelak menjemput kita. Dia berkuasa bukan hanya di bumi, tetapi sampai pada kekekalan tahtanya ada di surga. Dan dia berkata dia menyediakan rumah bagi kita. Heaven is our home. Mari bersama-sama kita terus puji dia. Berkuasa di bumi dan di surga. Betapa hebat Allah kita, betapa dahsyat kuasanya. Mari kita bersama bersukacita. Mari kita sembah Dia, muliakan Dia. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. situasi dunia pandemi COVID-19 ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Seperti Rick Warren berkata bahwa hidup ini
ujian. Ujian ketaatan, ujian iman, ujian kesetiaan, ujian kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu. Secara khusus mungkin di tengah-tengah kondisi yang sulit ekonomi, mungkin kesehatan kita, banyak hal yang mungkin menjadi masalah. Tetapi percayalah, Yesus Tuhan kita adalah Allah yang setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua yang terjadi, semua yang kami alami, semua yang boleh kami
kami lewati, semua berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada hal yang kebetulan, tidak ada hal yang tiba-tiba. Kami tahu semuanya sudah ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan izinkan hari ini semua kami kan kebanyakan tinggal di rumah dan sekarang harus menyaksikan secara langsung dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Kami percaya setiap firman Tuhan itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Terima kasih buat pagi ini, kami siap mendengarkan firman dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 sampai 8. 2 Korintus 5 1 sampai 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10 bunyi firman Tuhan demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman ini kami dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita diam di kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami secara tubuh ini masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Tema kita hari ini, Heaven is my home. Nah, saudara, my home ini berbicara tentang rumah, my home, ya, rumah, ya, my house. Jadi saudara, di manakah rumah kita yang sesungguhnya? Memang banyak sekali orang merindukan punya rumah. Orang berusaha, bekerja keras, punya rumah. Tapi ayat dikatakan bahwa di sini dikatakan kita punya tempat tinggal 2, saudara. Tempat tinggal sementara itu namanya kemah. Tubuh ini di dalam kemah. Dan tempat tinggal yang kekal itulah namanya rumah Bapa di surga. Yohanes pasal 16. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, janji Yesus dalam Yohanes pasal 14 ya. Yohanes 14 ayat 3 sampai 6. Yesus pulang kepada Bapa menyediakan tempat bagi kita.
Nah, Paulus menjelaskan dalam teks ini dikatakan bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, dan hari-hari ini saudara, kemah ini sedang dibongkar. Tiap hari ribuan orang meninggal. Setiap hari gara-gara COVID-19 ini. Tiap hari ada ribuan kemah yang ini dibongkar. Dan jiwa roh kembali untuk, kata Alkitab, ternyata diadili. Pergi ke tahta pengadilan Kristus. Kalau dia bertobat dan dosanya diampuni, maka dia mendapatkan namanya tempatnya kekal di surga yang mulia. Nah, di 2 Korintus pasal 3 ini, pasal 5, di surga ya, bagi kita itu tempat yang kekal, bukan buatan tangan manusia. Kata Alkitab barusan, bukan buatan tangan manusia. Kita melihat di dunia ini begitu rumah cantik-cantik, taman-taman keren-keren, tapi itu buatan manusia. Yang namanya buatan manusia, kota yang besar namanya kota Kobe, dibuat oleh tangan manusia. Waktu gempa bumi hancur lebur. Ya, ada gedung yang begitu luar biasa di Amerika, World Trade Center, dibuat tangan manusia, ditabrak pesawat, selesai. Semua yang manusia buat itu tidak kekal. Cantik, hebat, luar biasa megahnya teknologi dibuat manusia, tidak kekal. Dikatakan nanti di rumah Bapa di surga dibuat oleh tangan Allah, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ayat 4. Sementara kemah ini di dunia ini, katanya kita penuh dengan apa? Keluhan, penuh dengan tekanan. Jadi wajar kalau Bapak Ibu di rumah, ibu-ibu mengeluh, bapak-bapak mengeluh, anak-anak mengeluh, apalagi dengan terus tinggal di rumah. Begitu banyak keluhan demi keluhan. Sakit penyakit mengeluh, kekurangan kita mengeluh, panas mengeluh, kedinginan mengeluh. Memang katanya di tempat kemah yang sementara ini banyak keluhan, banyak lagi tekanan. Ditekan sakit penyakit, ya kan? Ditekan oleh kata-kata orang. Begitu banyak yang menekan, kata Paulus, keluhan dan tekanan. Dan dikatakan ayat 7, sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saudara, kita tidak perlu bisa melihat surga, tapi Paulus luar biasa nanti ayat-ayat selanjutnya. Sampai Paulus diangkat ke surga tingkat 3. Wah, ternyata di surga itu ada salah satu, Paulus masuk ke namanya Firdaus. Nah, nanti kita melihat. Nah, ayat yang ke-15, saudara. Ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk orang lain. Yang kedua, yang pertama kita harus paham, kemah di sementara, Tuhan sediakan tempat tinggal yang baru di surga. Nah, yang kedua, ketika kita tahu bahwa kita akan pulang ke surga, maka saudara jangan fokus kepada aku, saya. Yang kelima, jangan hidup untuk diri sendiri. Jadi orang yang tahu rumahnya ada di surga, dia akan pulang ke surga tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tidak fokus dengan apa yang saya dapat, apa yang saya punya, apa yang saya miliki, mendadak diri sendiri, aksesoris diri sendiri, tetapi dia hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pasal 5 ayat 17 berbunyi demikian, ayat hafalan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dikatakan bahwa kita harus diciptakan kembali tubuh ini yang akan masuk tanah ini nggak kekal. Maka ciptaan baru itu bukan tubuh sebenarnya. Ketika kita jadi Kristen, tubuh nggak berubah, nggak jadi lebih putih, nggak jadi lebih keren, biasa saja. Tapi yang berubah roh, yang berubah adalah jiwa. Kita lalu mempunyai kerinduan memuji Tuhan. Kita memiliki sukacita yang luar biasa. Kita memiliki spirit yang luar biasa. Kita memiliki semangat kehidupan yang berbeda daripada ketika kita belum mengenal Tuhan. Ayat 19 berbunyi demikian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi tidak hidup diri sendiri. Sekarang dia hidup untuk memberitakan, hei manusia yang binasa diperdamaikan dengan Tuhan. Biasanya saudara, orang bermusuhan paling sulit memperdamaikan. Yang paling gampang adalah gini, orang yang disakiti datang kepada yang menyakiti. Bro, saya mohon maaf ya. Yang menyakiti itu langsung memaafkan. Tetapi kalau yang menyakiti datang minta maaf, belum tentu yang disakiti mau memaafkan. Tapi yang disakiti itu Bapa. Ketika kita berbuat dosa, kita menyakiti hati Bapa. Bapa yang datang ke dunia ini, dia utus anaknya yang tunggal. Dia katakan, saya utus anak saya satu-satunya. Saya ampuni semua kesalahan kalian. Beres semuanya. Karena gak ada alasan kita sakit hati sama Tuhan. Maka yang kita beritakan sekarang ini adalah bukan uang kita. Kalau kita ceritakan di Facebook kita, di halaman Facebook kita, bahkan warna kehidupan kita, bukan apa kita dapat, tetapi bagaimana saya sudah diperdamaikan dengan Kristus. Kata Paulus berkata bahwa tugas saya sekarang, kata Paulus, hidup menceritakan kepada orang lain bahwa dosa sudah dipatahkan Yesus mati di kayu salib, bahwa segala kutuk, segala kerajaan maut sudah dikalahkan Yesus mati di kayu salib. Itu saja berita yang Paulus perintahkan. Sampai mati Paulus kemana-mana berita pendamaian, kerajaan surga terbuka, orang berdosa percaya Yesus mati masuk surga. Itu saja kehidupan Paulus. Paulus enggak bikin tabungan banyak-banyak. Paulus enggak bikin rumah megah-megah. Paulus enggak bikin yayasan besar-besar, tidak. Paulus penginjilan, beritakan Injil kerajaan Allah. Hanya itu pekerjaannya. Itu bisa menjadi evaluasi. Kalau surga tujuan kita, kalau rumah kita ada di surga, maka hati kita juga terikat di surga. Aneh saudara, kalau saudara jadi Kristen, kalau saudara jadi orang percaya, tetapi gak rindu mau pulang ke surga, lebih betah hidup ini kita rekoran. Ada something wrong to you, sesuatu yang aneh dan salah. Nah saudara, kita maju lagi. Pasal 6 di depannya, ayat 4 berbunyi demikian. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Yang ketiga, punya hasrat melayani Tuhan. Kalau sudah tahu harta kita ada di surga, rumah kita ada di surga, surga sudah berdamai dengan kita, kita memberitakan Injil Kristus, maka kalau begini, sekarang ini saya mau jadi pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan itu bukan yang enak ternyata yang Paulus pilih. Dia bilang gini, dikatakan setelah kami menjadi pelayan Kristus, kami tetap bertahan dan sabar di dalam apa? Penderitaan. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara orang menderita paling gak sabar. Jangankan menderita di Anda yang disiksa, panas saja udah gak sabar. Lapar kan gak sabar. Coba orang kelaparan bisa marah-marah. Paulus berkata bahwa saya tahu bahwa saya ditebus oleh darah Yesus. Saya dulu jahat yang dicabut, tapi saya mengerti, saya melayani Kristus. Kristus bayar hidup saya, diperdamai dengan Dia. Dan saya kalau saya mati pulang ke surga, maka selama saya hidup saya melayani Tuhan. Menderita, bergumul, tetap sabar. Itu kata Paulus. Nah, penuh dengan kesabaran, penderitaan, kesukaran, dan setiap pergumulan. Ayat 6. Ini akibat sudah, kalau kita sudah menampakkan pikiran kita punya rumah di surga. Ayat 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Orang setelah tahu bahwa hartanya bukan di dunia, jadi buka hati. Kalau dia tahu bahwa segala harta yang benar itu di surga, dia nggak akan terikat dengan harta di dunia. Kenapa orang pelit? Karena dia pikir hartanya bisa dibawa mati. Dia pikir dia akan hidup 10, 20, 50 tahun sampai tua bangka. Dia akan makan semua harta duitnya, segala beras dan yang punya.
Tapi kalau dia tahu, kalau begini, hai kamu orang kaya yang bodoh, malam ini saya ambil semua hartamu, nyawamu saya ambil, hartamu dikasih seorang lain, kamu mau apa? Jadi saudara, orang yang paling mengerti tentang kerajaan surga, orang yang tahu bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan, maka dia akan melihat kerajaan surga itu tempat tujuan yang pasti. Ayat 8 berbunyi demikian. Pasal 6 ayat 8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun tetap hidup. Paulus saudara mengalami semuanya ini. Dia bilang gini, kami dihina, kami diumpat, kami dianggap penipu, nyaris mati, dihajar dan lain sebagainya. Saudara mau dianggap penipu ya, mau diumpat, dihina, Paulus gak masalah. Dia tetap melayani Tuhan, dia punya hasrat yang sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Kenapa sih? Karena coba baca ayat 10. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, berubah hidupnya. Jadi kalau kita tahu surga tempat kita, surga harta kita, surga itu final hidup kita. Dunia ini belum final. Ibarat pesawat kita belum mendarat di dunia ini, hanya transit saja. Kalau saudara pergi ke Amerika, transitnya di Kuala Lumpur, jangan saudara beli rumah di Kuala Lumpur, beli rumahnya di Amerika. Jangan beli kulkas, beli TV, beli barang mewah di Kuala Lumpur, karena baru transit. Jadi di dunia ini kata mereka hanya transit saja, nanti mendaratnya di surga. Maka Paulus berkata bahwa di dunia ini saya dihina nggak masalah, saya dianggap penipu nggak masalah. Jadi saudara, penderitaan Paulus dalam melayani Tuhan luar biasa. Lebih dalam lagi pasal 11. Ini orang yang sudah menambatkan hartanya di surga. Heaven is my home. Ya. Maka dia hidupnya berbeda. Pasal 11 ayat yang ke-23 firman Tuhan berbunyi demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, didekat kali mengalami bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, berarti dipukul 39 kali. Apakah saudara pelayan saudara pernah ditinju orang 1 kali? Paulus bilang gini, 39 kali sudah mendarat di wajahnya. Dia tidak pernah menyerah. Maka gini, kalau tahu kita melayani Tuhan, kalau kita tahu kita pulang ke surga, kita akan lebih bergairah melayani Tuhan di dunia ini. Ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Bayangkan, kalau sudah karam kapal, kalau begitu apa? Kalau kali misinya sudah selesai, balik ke Antioquia, tua di Antioquia, pelihara ternak di Antioquia, senang-senang di Antioquia, pergi misi lagi, tidak pernah karam kapal, tidak memutuskan semangatnya untuk dia berhenti memberitakan Injil. Kenapa? Karena Paulus punya namanya hasrat rasuli. Dia bilang gini, kalau belum banyak orang pulang ke surga, saya belum mau pulang duluan. Dalam pikiran Paulus, surga masih kurang penghuninya, neraka terlalu banyak. Makanya Paulus menulis kitab 14 kitab perjanjian baru. Pikirannya pikiran orang surgawi. Dia menulis semua apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, biar dibaca generasi sampai sekarang. Orang yang tahu rumahnya di surga, maka dia gak akan mencintai dunia ini. Yang terakhir, pasal 12. Ini yang saya katakan, saya suka cita luar biasa lihat pasal 12. Pasal 12 ayat 2. Ini menarik sekali. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, entah di luar, aku tidak tahu, Allah mengetahuinya.
orang itu tiba-tiba diangkat ke surga tingkat 3 dari surga. Aku juga tahu dan lain sebagainya. Yang terakhir saudara, selain daripada Tuhan Yesus yang pernah nengok surga, satunya namanya Paulus. Kenapa Paulus sudah punya hasrat untuk mencintai dunia ini? Paulus sudah melihat betapa indahnya surga. Paulus bukan hanya cerita gini, heaven is my home, tapi dia sudah melihat surga tingkat 3. Kalau sudah tahu bagaimana kota surga itu indah, kemuliaan Tuhan yang Paulus alami luar biasa. Ketika dia aniaya, ketika menderita, ketika bergumul, sakit penyakit, karam kapal, telanjang, disesat. Kalau begini, ini enggak sebanding kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Setelah saya khotbah ini adalah di antara saudara yang masih cinta dunia, enggak mau pulang ke surga. Maka Paulus berkata berulang-ulang, hasrat saya saudara sudah tinggal di surga. Tapi kalau ada di dunia ini, saya hidup untuk Anda. Saya hidup memberitakan Injil, menghabiskan tenaga energi saya untuk memberitakan kasih karunia Tuhan. Jika kita belum tahu surga itu indah, tempat di surga itu nyaman dan tenang, maka begitu kita mencintai dunia ini. Yesus hari terangkat ke surga, dan sebelum dia terangkat dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Barangkali masih ada kamar-kamar kos-kos yang kosong, masih ada bilik-bilik yang kosong. Ayo kita beritakan Injil supaya terisilah bilik-bilik itu. Begitu banyak saudara, teman, sahabat kita. Kalau kita kasih tahu surga tempat bagaimana, barangkali mereka tertarik untuk pulang ke surga. Saudara sekalian, pada pagi hari ini doa saya, Yesus terangkat ke surga. Sementara kita ada di dunia ini, seperti kata Paulus, sementara saya ada di sini, saya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Surga adalah rumah kami. Kami sementara ada diutus di dunia ini. Kami harus memberitakan tentang pengampunan, penebusan, tentang barang fana mana yang kekal, supaya kami hidup punya hasrat rasmi. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah satu kesempatan untuk kita boleh terus melayani Tuhan. Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahan dapat memasukkannya ke dalam amplop dan nanti kita akan kumpulkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian, Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Since to have been lost in
Kita akan segera mengakhiri dan menutup semua rangkaian ibadah kita pada hari ini. Dan kita menyanyikan satu pujian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Membungkus, menaungi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang dipelihara dengan kasih karunia Allah. Maka Tuhan, kami berdoa, berkatilah umat-Mu, anak-anak Allah yang ada di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk hari-hari kami yang ada ke depan. Kami tahu tangan Tuhan memberkati kami. Maka pada hari ini kami berseru kepada-Mu ya Bapa, supaya Tuhan kiranya memulihkan bangsa kami. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya memulihkan dunia ini, di mana kami ada di dalamnya. Dan kami berdoa supaya virus corona boleh segera berlalu. Tuhan, kami percaya rancangan Allah adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Dan kami tahu masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Maka kami berdoa biarlah belas kasihan Allah turun atas kami semua. Dan biarlah Tuhan, semua kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Oleh karena virus ini dikalahkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan syafaat kami. Kami berdoa supaya gereja-gereja dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami memohon pemulihan untuk bangsa kami Indonesia. Pemerintah kami Tuhan berkati. Kami berdoa supaya diberikan hikmat kebijaksanaan. Kami berdoa untuk para medis. Kami berdoa untuk orang-orang yang menjadi gugus depan. Tuhan, kuatkan mereka, lindungi mereka, dan tolong mereka Tuhan. Beri mereka kesehatan yang sempurna, supaya Tuhan ketika mereka melayani, Tuhan perlindungan-Mu untuk mereka. Kami berdoa untuk semua orang-orang yang saat ini mengalami sakit oleh karena virus. Tuhan kiranya memulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami mohon kasih setia-Mu dilimpahkan. Dan kami berdoa, pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia, pulihkan dunia ini. Kami berdoa supaya bangsa-bangsa melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan.
Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, kiranya berkat datang dari Bapa di surga, anugerah perlindungan dari Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin.